Oke, teman-teman, jadi waktu di video yang lalu saya sudah mencoba menjelaskan bagaimana kitab suci King James Version tahun 1611 itu menulis silsilah ya dengan cara membuat urutan dari awal hingga akhir yang menunjukkan bahwa Yesus tidak memiliki saudara kandung. Nah, itu tentu pandangan bagi penulis King James Version ya, tahun 1611. Oke, sekarang kita akan menganalisanya berdasarkan kitab suci di zaman kita sekarang ini ya. Oke, mari kita lihat. Nah, ayat yang kita akan amati adalah dari Markus 6:3 dan Matius 13:55 ya. Jadi yang menyatakan bahwa Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon, bukankah itu saudara-saudaranya? Ya, juga bukankah saudara-saudara yang perempuan ada bersama kita? Ya, itu yang disebutkan dari Markus. Kemudian dari Matius 13:55 disebutkan, bukankah ia itu anak tukang kayu? Ya, ianya tentu di sini Yesus ya, sama seperti di Markus tadi. Bukankah ibunya bernama Maria? Maksudnya ibu Yesus itu bernama Maria, dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Ya. Jadi kalau kita lihat dari dua Injil ini, itu mengidentifikasi ada 4 orang saudara yang bernama Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Harap diperhatikan, di Markus di Yusuf itu disebut Yoses, dan di Matius disebut Yusuf. Ya, artinya kalau Anda tahu bahwa yang namanya Injil sinoptik yaitu Matius, Markus, dan Lukas, sinoptik itu berarti dari pandangan yang sama ya. Jadi mereka itu rupanya menulis Injilnya itu berdasarkan sumber-sumber yang sama ya. Kalau dikatakan mereka ini 4 saudara-saudaranya ya, apakah benar itu saudara kandung? Mari nanti kita periksa ya, berdasarkan ayat-ayat itu kita akan susun lebih sistematis. Nah, sebagai tambahan pengamatan kita ya, kita lihat di Matius, Markus, dan Lukas itu juga disusun ya, ada 12 rasul. Ya, ada 12 rasul. Nah, kita menyoroti yang menyinggung Yakobusnya saja ya, jadi kita pilih di Matius 10 ayat 3, Markus 3 ayat 18, dan Lukas 6:15 ya, di mana yang disebutkan sebagai Yakobus ya, kita nanti belum membuktikan nih, ini Yakobus yang mana ya. Apakah Yakobus anak Alfeus itu sama dengan Yakobus disebutkan tadi di Markus 6 dan Matius 3:13 ya. Tapi di sini menunjukkan bahwa Matius, Markus, Lukas waktu menyebutkan ke-12 rasul itu yang namanya Yakobus itu secara sepakat ketiga-tiganya menyebut sebagai Yakobus anak Alfeus, Yakobus anak Alfeus, Yakobus anak Alfeus. Tapi apakah Yakobus ini adalah saudara, Yakobus anak Alfeus ini adalah saudara Yakobus seperti yang kita lihat di ayat sebelumnya? Nah, untuk itu mari kita periksa
kitab suci ya, atau kitab perjanjian baru yang lain, agar kita menjadi jelas buat kita. Karena ini langkah pembuktian, jadi kita belum memutuskan dari ayat-ayat pertama ya. Oke, mari kita melihat pembuktiannya, apa yang dimaksud dengan saudara di sana. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa Markus, ya, Matius dan Lukas itu yang disebut sebagai sinoptik, ya, yang memiliki sumber penulisan yang sama. Sumbernya siapa? Tidak perlu kita gali, tetapi kita tahu bahwa pandangannya ini adalah menunjukkan bukti atau dari kejadian-kejadian yang sama. Oke, mari kita periksa di Markus 15 ayat 40 dulu ya. Ini kejadiannya dicatat pada saat Yesus disalib. Ya. Markus melaporkan ada beberapa perempuan ya, yang melihat dari jauh. Antaranya berarti yang disebutkan ini ya, lebih spesifik diarahkan ya. Jadi yang melihat dari jauh itu beberapa perempuan ya. Tapi diantaranya ada 3 yang disebut: Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda. Perhatikan lagi ya, ada tulisan Yakobus tapi tambahan ya, Yakobus muda dan Yoses. Lihat, Markus tadi di 6:3 menyatakan Yusuf itu sebagai Yoses ya. Sekarang Markus mengatakan Maria ibu Yakobus muda dan Yoses. Ya, itu catatan di pikiran kita. Serta Salome. Oke. Yang 47-nya tidak perlu kita lihat dulu ya. Nah, sekarang Matius 27 ayat 56 melaporkan kejadian yang sama ya. Mereka menekan, di antara mereka terdapat Maria Magdalena ya. Laporannya jelas ya, sama. Maria Magdalena tadi disebut oleh Markus, sekarang di Matius disebut Maria Magdalena. Jelas kan? Berarti ini menunjukkan orang yang sama. Dan yang unik di Matius 27 maupun di Lukas, nanti kita akan lihat bahwa mereka itu menunjukkan data yang sangat akurat ya. Lukas karena melihat Markus dan Matius itu menjelaskan begitu, dia lebih meneliti ya, dia lebih menyebutkan sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia ya. Jadi Lukas saya memberikan tambahan bahwa ternyata banyak ya wanita yang menangisi dan meratapi dia. Kemudian di ayat 49-nya, semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea. Jadi perempuan-perempuan itu diidentifikasi sebagai perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea ya. Artinya dari tempat berasalnya Yesus ya, dari Galilea, dari desa Nazaret, dari kota Nazaret. Itu keterangan. Tapi dari Markus dan Matius itu menjadi jelas, yang ditunjukkan di dekat salib itu ada berapa ya? Ada 3 orang wanita, yaitu Maria Magdalena yang jelas ya, di keduanya disebutkan dengan fix. Kemudian Maria ibu Yakobus ya, sedangkan di Markus disebut Yakobus muda ya. Di Matius disebut Maria ibu Yakobus saja ya, dan Yusuf. Nih perhatikan ya, sinkron dengan yang tadi. Di sini ada Yakobus dan Yusuf, kemudian Yakobus muda dan Yoses ya, sesuai dengan Markus yang di atas. Dengan demikian
itu ada 3 wanita, ya. Dan di Matius satu lagi disebut ibu anak-anak Zebedeus, ya. Sedangkan di dalam Markus disebutkan Salome. Nah, kalau ini dari bukti dan catatan yang diambil dari saksi yang sama oleh Injil Sinoptik, jelas Maria Magdalena tidak menjadi masalah karena di sini disebutkan dua-duanya menyebutkan dengan fix, ya. Nah, kemudian wanita yang kedua Maria ibu Yakobus, yang satu disebut Yakobus muda, yang satu disebut Yakobus saja, dan Yoses dan Yusuf itu wanita yang sama tentunya. Nah, yang di Markus disebut sebagai Salome itu teridentifikasi sebagai ibu dari anak-anak Zebedeus. Ya, jadi Salome ibu dari anak-anak Zebedeus, ya. Yang ini ada Maria nama lain, yaitu Maria, tapi Maria ini adalah ibu Yakobus muda dan Yosef, atau ibu Yakobus dan Yusuf. Ya, karena ini memotret, ya, menyaksikan kejadian yang sama dengan 3 ini, Injil Sinoptik mengadopsi pandangan ini, ya, melihat seperti ini. Kita belum menyimpulkan, ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat, ya, dari Injil Yohanes, ya, kita lihat di Injil Yohanes. Nah, Injil Yohanes ini adalah yang ditulis oleh Rasul Yohanes, ya. Dan dia menulis di Yohanes 19:25, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Jadi di catatan 1 Yohanes yang pasti tidak keliru karena dia saksi yang ada di tempat itu sendiri, ya. Berdiri dari dekat salib Yesus berdiri ibunya. Dan tentu ada dia di situ, kan? Dan selain ibu dan dia itu ada, dia menulis ada saudara ibunya, ya. Kemudian ada Maria istri Klopas dan ada Maria Magdalena. Perhatikan, ya, selain Maria ibu Yesus dan Yohanes ada 3 wanita lain, ya, yaitu yang diidentifikasi sebagai saudara ibunya, kemudian sebagai Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Maka dengan demikian kita bisa lebih spesifik mengumpulkannya. Ayat-ayat ini kita kumpulkan sebagai berikut, ya. Jadi di ayat Markus 15:40 kita baca ada Maria Magdalena, bukan? Ya. Di Matius 27:15 ada Maria Magdalena. Kemudian di Yohanes 19:25 ada Maria Magdalena. Ya. Nah, saya di sini berikan warna-warni supaya Anda bisa dengan mudah mendeteksinya, ya. Jadi Maria Magdalena ini satu-satu yang tidak masalah, ya. Kenapa ditulis dengan jelas begini? Ya kan? Karena Maria Magdalena ini tidak pernah disangkut pautkan dengan keluarga dari Yesus sendiri, ya kan? Sangat jelas. Nah, kita melihat di Markus sekarang. Markus itu menulis Maria ibu Yakobus muda dan Yoses. Saya beri nama gabungan antara hitam yang ditebalkan dengan merah, ya. Di Matius Maria ibu Yakobus muda dan Yoses,
itu ditulis sebagai Maria ibu Yakobus dan Yusuf. Ya, jadi Maria ibu Yakobus muda dan Yoses itu serupa dengan Maria ibu Yakobus dan Yusuf. Kemudian Salome, saya beri warna biru, itu terdeteksi di Matius sebagai ibu anak-anak Zebedeus. Nah, di Yohanes, selain tentu penulisnya sendiri, ya, Yohanes itu ada berdiri ibunya. Saya berikan nama warna yang lain, ya, biru muda, supaya membedakan dari ini. Kemudian ada saudara ibunya, ya. Kemudian ada yang disebut Maria, ya, Maria istri Klopas. Ya, maka ada Maria yang lain, ya, selain nama ibu Yesus itu di Injil Sinoptik diidentifikasi sebagai Maria ibu Yakobus dan Yosef, ya, dan di Yohanes diidentifikasi sebagai Maria istri Klopas. Kemudian Maria Magdalena. Karena ini kita menyoroti di kejadian yang sama, dengan demikian kita bisa membuat tabel sebagai berikut, ya. Mari kita lihat, ya. Jadi kita di sana mengurutkan kan di sini, ya. Maria Magdalena tadi yang saya beri warna hijau, ya, Maria Magdalena saya beri warna hijau tadi ini, ya. Ini teridentifikasi semua, ya, di dalam Injil, keempat Injil. Oke. Kemudian kita lihat Maria ibu Yakobus muda dan Yosef, dan Yoses di Markus. Kemudian disebut sebagai Maria ibu Yakobus dan Yusuf dalam Matius, ya. Disebut juga Maria istri Klopas di dalam kitab Yohanes, ya. Maka kita mengidentifikasi bahwa yang ada di dekat kaki salib, ya, seperti di gambar ini, ya. Kalau Anda lihat di gambar salib, ya, yang melihat di sana menurut laporan Lukas itu banyak, ya, banyak orang yang mengamati dari jauh. Tapi yang di kaki Yesus Anda perhatikan, ya, hanya ada 4 wanita, ya, 4 wanita, dan ada Yohanes, ya. Jadi Anda lihat, perhatikan, ya, dengan ini. Kalau di Yohanes tentu ada tambahannya adalah Yohanesnya sendiri, si penulis, ya, sang rasul. Kemudian ada Maria ibu Yesus. Saya sengaja letakkan di ujung-ujungnya ini, ya. Maria ibu Yesus dan Yohanes. Anda harus menyadari, ya, walaupun di situ Yohanes tidak disebutkan hadir, ya kan? Maksudnya di Injil Sinoptik itu tidak disebutkan, ya, di bawah kaki. Karena yang merincinya di Yohanes itu adalah Yohanes sendiri, ya, sebagai saksi mata yang melihat dia dari dekat bersama Bunda Maria. Oke, maka dengan demikian kalau kita melihat tabel dan kalau kita melihat juga ada tambahan, ya, jadi ada sebenarnya di sini saya tambahkan keterangan tambahan. Jadi di pasal yang sama di Markus 15 di ayat 47, setelah, ya, dimakamkan, rupanya ada 2 wanita yang disorot, yaitu Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses, ya. Nah, ini ibu Yoses ini tentu aja Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, ya. Nah, sedangkan di Matius, ya, setelah penguburan itu dikatakan Maria Magdalena dan Maria yang lain, ya. Di Matius, ya, Maria yang lain. Jadi Maria ibu Yakobus itu diistilahkan juga sebagai Maria yang lain, ya, juga diistilahkan sebagai Maria ibu Yoses.
Sedangkan Lukas mengatakan lebih umum ya. Sejumlah besar orang mengikuti. Kenapa dia lebih umum? Karena dia menulis terakhir ya dari kedua Injil itu. Dan dia merasa bahwa keterangan yang ada di atasnya itu sudah cukup ya. 2 saksi kan cukup untuk ini. Jadi dia hanya memperjelas, dia lebih di sini asal usulnya, dan banyak perempuan dari Galilea, bukan? Nah, itu yang kita lihat. Jadi kita lihat di tabel ini. Makanya Maria ibu Yakobus muda dan Yoses itu adalah Maria ibu Yoses, adalah Maria ibu Yakobus dan Yusuf. Dan Maria, ada istilah Maria yang lain ya. Sedangkan Lukas umum, banyak perempuan, dan perempuan itu dari Galilea. Kenapa ini penting melengkapi? Ini untuk menunjukkan karena mereka ini ya saudara-saudari dari apa? Dari Yesus, saudara-saudari dari Bunda Maria ya. Yang di ayat sebelumnya dikatakan, tapi apakah saudara-saudarinya itu berarti saudara kandung? Nah, itu yang masih kita harus buktikan ya. Tapi dari kita melihat ini aja, yang namanya Yakobus dan Yusuf ya, itu kan ibunya adalah Maria yang lain, bukan Maria ibu Yesus. Dan itu juga diidentifikasi oleh Yohanes sebagai Maria istri Klopas. Ternyata Maria ibu Yakobus dan Yosef itu adalah Maria istrinya Klopas ya. Bagaimana bisa menyimpulkan? Kan ini bukti di bawah kaki ya, dilaporkan oleh keempat Injil. Oke? Jadi jelas di Yohanes sendiri, kalau kita lihat Maria Magdalena itu fix ya, nggak ada masalah. Nah, Maria ibu Yakobus muda, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, Maria yang lain, Maria istri Klopas itu adalah orang yang sama, karena dilihat Maria ya. Ini adalah Maria yang berhubungan erat dengan Yakobus. Maria Magdalena jelas ya kan, ini berhubungan dengan daerah asalnya ya, Magdala ya. Itu Maria yang Magdala ya. Ini adalah Maria yang ibu Yakobus, yang disebut Maria yang lain juga. Tapi teridentifikasi oleh Yohanes, diberikan keterangan Maria yang itu, yang lain itu, yang ibu Yakobus itu adalah istri dari Klopas. Nah, dengan demikian ya, kalau kita lihat di Yohanes juga disebut saudara ibunya itu Klop. Jadi Salome itu selain disebut sebagai ibu anak-anak Zebedeus, berarti ibu dari Yohanes dan Yakobus itu adalah saudara ibunya atau saudara Maria. Jangan buru-buru juga menyimpulkan bahwa disebut saudara ibunya berarti ini saudari kandung dari Maria ya, gitu. Nah, dari kitab suci kita bisa menyimpulkan hal yang seperti ini. Oke? Nah, tapi sebagaimana biasa kita ketahui ya, bahwa Gereja Katolik bersumber kepada 3 pilar ya, 3 pilar ya, yaitu kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Nah, kita lihat di yang namanya tradisi sucinya, yaitu kita punya dari bapak-bapak gereja ya. Oke, kita lihat buktinya ya. Jadi yang tertulis di kitab suci itu dibuktikan oleh tokoh-tokoh gereja di awal ya, bukan ditafsirkan di zaman kita sekarang ya. Kalau kita lihat tadi ya, dari keempat wanita yang ada di dalam kisah yang disaksikan oleh Yohanes di dalam peristiwa penyaliban. Jadi kembali ya,
kita tahu ada ibunya karena ayatnya jelaskan di situ Yesus berkata kepada ibunya, Yohanes ada di situ kan, itu ibumu, ya. Terus ada yang Maria yang lain yang dilaporkan oleh sinoptik dan oleh Yohanes sendiri. Tentu ada pertanyaan, ya. Loh kok kenapa yang sinoptik itu 3 wanita, di Yohanes 4 wanita, ya, termasuk ada Yohanes di situ. Jangan lupa Injil sinoptik itu ditulis semasa apa? Semasa Maria masih hidup, ya. Maria masih hidup, dan Maria sebagai orang yang rendah hati tentu itu menjadi sumber bagi Injil Lukas, bagi Injil Matius, ya, bagi Injil Markus, ya. Kenapa tidak disebutkan di situ? Supaya peristiwa itu orang-orang lebih menyorot, berfokus kepada Yesus, ya. Injil Yohanes adalah yang ditulis Injil kemudian, ya, yang tentu saja kalau kita lihat dari tahunnya, ya, kita akan lihat bahwa Yohanes itu menulisnya yang terkemudian, dan dia perlu melaporkan ini semua, ya. Selain lebih memperlihatkan peranan Maria, juga memperlihatkan kejadian yang sebenarnya. Yang Anda tahu kan bahwa Yohanes ini adalah saksi yang betul-betul melihat kejadian yang sesungguhnya disalib itu, ya. Tetapi yang Injil sinoptik itu melaporkan kejadiannya dan melihat dari, artinya sikapnya dari pandangan tersendiri dari penulis-penulisnya, ya. Yang ada tentu di luar kan, maksudnya tidak dari dekat, jarak dekat dari seperti yang mereka alami, ya. Coba amati Markus, Matius, ya. Mereka, Markus dan Matius ini terlibat dalam penyaliban ada, tapi mereka di kelompoknya kelompok yang dijauh, ya, dijauh. Tapi Yohanes dan Maria, ya, serta 3 wanita itu dari kelompok yang dekat. Tentu pelaporannya kan berbeda, ya. Anda harus mengerti itu. Oke, kita kembali. Nah, sekarang bagaimana gereja purba, gereja awal melihat, ya. Jadi 3 wanita yang lain selain ibunya Yesus yang tadi kita sudah sebutkan, kita lihatin yang disebut Maria istri Klopas. Jadi 3 wanita itu dideteksi sebagai apa? Wanita ini adalah Maria istri Klopas, ya. Jadi ada di tempat penyaliban itu. Disebut juga Maria yang lain yang tadi kita lihat di Matius, ya. Klopas mungkin, nah ini ya, mungkin adalah kerabat dari Yusuf, suami Maria. Ya. Nah, tradisi gereja awal seperti Eusebius dari Kaisaria mengidentifikasi Klopas sebagai adik dari Yusuf. Jadi di atas disebutkan mungkin, nah di Eusebius, ya, dia mengatakan Klopas sebagai adik dari Yusuf, sehingga Maria ini adalah bibi dari Yesus. Itu adalah ahli sejarah Eusebius dari Kaisaria, dan dia juga dideteksi sebagai berasal dari Galilea seperti keluarga Yesus. Jadi Maria istri Klopas itu, ya, disebut juga Maria yang lain, ya. Maria yang lain itu kan teridentifikasi sebagai Maria ibunya Yakobus dan Yusuf, bukan? Ya. Jadi itu wanita yang kedua. Kemudian wanita ketiga yang disebut Maria Magdalena, itu adalah Maria yang berasal dari Magdala, sebuah desa di pesisir Danau Galilea. Ia adalah pengikut Yesus yang setia dan berasal dari Galilea. Untuk mendeteksinya Anda lihat di Lukas 8 ayat 2, ya. Oke. Jadi Maria Magdalena jelas, ya, itu tadi udah terdeskripsi secara jelas. Nah, saudara ibunya, ya, frase saudara ibunya ini merujuk kepada Salome
yang disebut tadi dalam Markus 15:40 adalah istri Zebedeus dan ibu dari Yakobus dan Yohanes. Jelas nggak? Ya, Salome. Ada yang mengatakan saudara kandung Maria ibu Yesus berdasarkan tradisi dan perbandingan dengan Matius 27:56. Jadi Salome adalah bibi Yesus dari pihak ibu. Ya. Salome juga berasal dari Galilea seperti keluarga Yesus dan para murid. Jadi Galilea-Galileanya ini apa? Terdeskripsi dari Lukas, laporan Lukas, ya, yang dekat di sana. Jadi keempat wanita itu terdeteksi adalah sebagai ibunya Maria ibu Yesus, Maria istri Klopas, atau Maria ibu Yakobus muda, Maria ibu Yakobus, atau Maria ibu Yakobus dan Yosef, dan disebut juga sebagai Maria yang lain. Maria Magdalena jelas. Nah, saudara ibunya dideteksi sebagai Salome. Nah, seperti tadi kita lihat di dalam tabel tadi, ya. Apakah buktinya hanya begini? Oh, enggak. Ya, cukup banyak. Sabar. Ya, nanti kita akan sampai ke sana. Ya, jadi kita lihat sekitar sini gambarnya. Nah, untuk sementara dari apa yang gambaran yang kita lihat dari kitab suci, ya, jadi keempat wanita itu kita tahu itu adalah Maria ibu Yesus dari Nazaret kan, Galilea. Maria istri Klopas juga dari Galilea sebagai keluarga dekat Yesus. Maria Magdalena dari Magdala Galilea. Salome saudara Maria ibu Yesus dari Galilea. Mereka adalah pengikut yang telah itu. Nah, ini kesimpulan yang paling sederhana dulu dari saksi kitab suci. Oke. Berikut. Nah, seperti yang sudah dikatakan, ada 4 hal ya yang kita bisa ambil juga ya dari dasarnya setelah kita tampilkan. Ya. Maria ibunya, jadi seperti tadi ya, Maria Magdalena disebut oleh keempat ini. Maria yang lain adalah ibu Yakobus muda dan ibu Yosef. Ya, itu terbukti dari Markus 15:40. Maria ini adalah istri Klopas, ayah Yakobus dari Yohanes. Ya, jadi Maria yang ibu Yakobus muda ini suaminya rupanya adalah Klopas. Salome itu ibu anak-anak Zebedeus, artinya ibu dari Yakobus dan Yohanes, saudara ibunya. Ya. Kenapa disebut saudara ibunya? Yaitu dideteksi dari saksi dari sejarawan gereja awal Eusebius. Ya. Jadi dari yang itu kita sementara bisa menyimpulkan bahwa Maria istri Klopas adalah ibunda Yakobus muda dan Yoses atau Yusuf. Salome adalah ibunya Yakobus dan Yohanes Zebedi. Jadi suaminya Salome tentu Zebedeus, ya kan? Nah, saya pikir yang ini kita lewati aja. Segera kita mencari bukti-bukti dari bapak-bapak gereja, ya, dari tradisi yang diwakili oleh bapak-bapak gereja. Dari mana kita melihatnya? Mari kita gali dari sumber resmi gereja Katolik, ya. Dan kita akan lihat juga dari tradisi. Ya. Jadi dari Katekismus Gereja Katolik 500 sampai 501 kalau singkatnya dikatakan Kristus adalah putra tunggal Maria. Jelas ya, kalau putra tunggal Maria itu Yesus tidak punya saudara kandung dari Maria. Ya. Terus dikatakan juga kemurnian rohani Maria memungkinkannya menjadi ibu banyak anak yang dilahirkan oleh rahmat ilahi. Jadi yang dikatakan saudara-saudara Yesus yang disebut di dalam kitab suci adalah putra-putra Maria yang lain.
Ya. Nah, kalau Anda mau membaca dengan lengkap, ini yang aslinya nih saya kutipkan juga di sini. Di KGT 500 dikatakan lengkapnya begini. Kadang-kadang orang mengajukan keberatan bahwa di dalam kitab suci dibicarakan tentang saudara dan saudari Yesus. Gereja selalu menafsirkan teks-teks itu dalam arti bahwa mereka bukanlah anak-anak dari perawan Maria. Ya, jelas ya di KGT 500. Yakobus dan Yosef yang disebut sebagai saudara Yesus di Matius 13:55 merupakan anak-anak seorang Maria yang adalah murid Yesus yang dinamakan Maria yang lain. Sesuai dengan cara ungkapan yang dikenal dalam Perjanjian Lama, mereka itu adalah sanak saudara Yesus yang dekat. Ya, ini sumber resmi dari gereja Katolik. Sasarannya itu inti gereja kita hanya mengatakan ya bahwa apa? Yesus itu anak tunggal. Ya, Yesus itu anak tunggal. Kalau yang di atas itu adalah ringkasan ya dari 500 dan 501. Coba kita lihat yang 501 ini. Yesus adalah putra Maria yang tunggal. Tuh, kembali diingatkan. Yesus adalah putra Maria yang tunggal. Ya. Tetapi keibuan Maria yang rohani mencakup semua manusia. Ya, jadi yang namakan saudara-saudaranya itu bukan saudara kandung. Untuknya Yesus telah datang menyelamatkan. Ia telah melahirkan putra yang oleh Allah dijadikan yang sulung di antara banyak saudara. Anak sulung itu tidak selalu harus berarti bahwa ada yang kemudian anak tunggal pun kan disebut sebagai anak sulung. Ya, karena dalam tradisi Yahudi yang disebut sebagai anak sulung adalah anak pertama yang membuka rahim ibu. Ya. Jadi itu yang bisa kita. Nah, itu dari sisi apa? Magisterium gereja, yaitu dari katekismus gereja Katolik. Nah, sekarang berdasarkan dari tradisi ya. Di sini kita lihat yang pertama itu kita lihat dari yang Hieronymus. Ya. Jadi Hieronymus dalam Adversus Helvidium melawan Helvidius ya pada tahun 383 mengatakan Helvidius berani mengatakan bahwa Maria punya anak yang lain selain Yesus. Tapi jelas menurut Yohanes 19:25 Maria istri Klopas yaitu adalah saudara perempuan Maria dari ibu Yesus, maka anak-anaknya Yakobus, Yoses dan lain-lain adalah sepupu Yesus, dan Yakobus yang menjadi uskup Yerusalem adalah putra Alfeus yang sama dengan putra Klopas. Jadi Alfeus dan Klopas itu adalah sama. Tadi kita lihat di Markus kan, Yoses, tapi di Matius Yusuf. Jadi itu ada tulis perbedaan ya, tergantung dilihat dari namanya dan apa bahasa yang dipakai. Ya. Jadi kalau Matius mengatakan itu atau Yohanes mengatakan itu Klopas, ya. Kemudian di keempat Injil juga dikatakan dari susunan 12 rasul itu Yakobus putra Alfeus. Ternyata menurut Santo Hieronymus kedua orang itu sama. Jadi ini kembali bukti ya bahwa Yakobus, Yoses, Yusuf yang lain-lain itu adalah saudara, bukan dalam artian saudara kandung. Ya, tetapi kerabat dekat. Oke, itu dari Santo Hieronymus. Yang berikutnya kita lihat dari Santo Epifanius. Dari mana? Yaitu dari Panarion 78:14. Apa isinya? Dia mengatakan Maria ibu Tuhan tetap perawan. Kalau tetap perawan, ya emang itu yang dilahirkan adalah Yesus saja.
Saudara-saudara Yesus adalah putra Maria yang lain. Maria istri Klopas, seperti yang dikatakan Yohanes. Dan Yakobus yang menjadi uskup adalah putranya. Dan Yakobus yang menjadi uskup adalah putranya. Yakobus yang mana? Uskup yang mana? Uskup yang Yerusalem. Klop tidak, klop. Sekarang tradisi dari Santo Agustinus mengatakan saudara-saudara Yesus adalah putra Maria istri Klopas, seperti yang dikatakan Injil. Nah, Yakobus uskup Yerusalem adalah salah satu dari mereka, maksudnya salah satu dari anak Maria istri Klopas. Berikut Origenes dalam Commentary on Matthew 10:17. Dia mengatakan Yakobus saudara Tuhan adalah putra Alfeus. Tuh kan, dia menambahkan ya. Salah satu dari 12 rasul. Ia menjadi uskup Yerusalem. Dasar kitab sucinya apa? Matius 10 ayat 3, Yakobus anak Alfeus. Kisah 12:17, Yakobus pemimpin gereja. Ya. Tadi yang KGK 500 sudah kita periksa ya. Kita lihat sekarang dari ortodok, tradisi ortodok ya. Santo Yohanes Damaskenos abad ke-8 ya. Buku tulisannya dinamakan Sumber Pengetahuan Iman bab 3 pasal 4. Maria tetap perawan selamanya. Kalau tetap perawan selamanya, yang dilahirkan dan tidak merusak keperawanannya adalah Yesus saja. Saudara-saudara Tuhan kita adalah putra-putra dari saudara perempuan Maria, yaitu Maria istri Klopas. Ya. Dan Yakobus yang menjadi uskup Yerusalem adalah salah satu dari mereka. Jelas? Ya. Nah, kalau misalnya, oh kok itu kan yang abad 4, bahkan ada yang abad ke-8. Ada sumber lain ya, yang paling awal, yaitu dari Hegesippus ya, tahun 110 sampai 1800 Masehi. Ya, hanya berbeda berapa puluh tahun kan dengan tulisan Injil ya. Seorang penulis gereja perdana yang dikenal karena melestarikan tradisi-tradisi Yahudi Kristen. Hegesippus sebagaimana dikutip oleh sejarawan Eusebius dari Kaesarea dalam Sejarah Gereja buku 3 menyatakan sesudah Yakobus yang adil menderita Said ya, artinya mati ya, meninggal Yakobus anak Zebedius. Sesudah Yakobus yang adil, maksudnya Yakobus anak Maria Klopas, saudaranya Yusuf, saudaranya Yesus, Simeon anak Klopas diangkat menjadi uskup. Ya, Simon itu maksudnya ya. Jadi dideteksi sebagai anak Klopas. Artinya apa? Ini Yakobus juga anak Klopas kan, Simon juga anak Klopas. Jadi ini mungkin adiknya ya, menjadi uskup menggantikan. Mereka semua menyebutnya sebagai anak pamannya Tuhan, cousin of the Lord. Ya. Jelas ya? Itu yang paling awal. Mengapa ini penting? Ya, kembali diulang. Ini menghubungkan Klopas dengan keluarga Yesus. Simeon adalah anak Klopas, disebut sepupu Tuhan, maka itu berarti Klopas adalah paman ya, dari saudara ayah atau ibu Yesus. Oleh karena itu Maria istri Klopas yang disebut dalam Yohanes 19:25 adalah istri dari Klopas ini. Dengan demikian dia adalah bibi Yesus ya. Dan Yakobus dan Yoses yang disebut dalam Matius 27:56
adalah sepupu Yesus. Jadi ini yang tadi kita kelompokkan dalam tabel-tabel hanya dari kitab suci aja didukung oleh kesaksian para bapak gereja. Nah, bagaimana dengan identifikasi Salome sebagai istri Zebedeus dan ibu Yohanes? Apakah didukung oleh tradisi? Ya. Sementara Injil Markus menyebut nama Salome, dalam Injil Matius disebut ibu anak-anak Zebedeus. Tradisi gereja awal dengan konsisten menyatukan kedua identifikasi ini. Origen, ya, seorang teolog terkemuka dari Alexandria, mengidentifikasi Salome sebagai ibu Yohanes dan Yakobus. Kemudian yang kedua, Yohanes Chrysostomus tahun 347-407 Masehi, dalam homilinya tentang Matius juga berpendapat bahwa ibu anak-anak Zebedeus adalah Salome yang disebutkan dalam Markus. Jadi di gereja perdana, di gereja awal-awal, tradisi ini tidak pernah benar-benar dipertanyakan, ya kan? Konsensus bahwa Salome adalah ibu dari Yohanes yang hadir di salib menjelaskan mengapa Yesus mempercayakan ibunya kepada Yohanes. Satu-satunya pria di situ dari keluarganya, ya, yang mereka adalah keluarga dari ibunya dan Yosef. Yohanes adalah keponakan Maria melalui Salome. Ya. Jadi bahwa teori pendapat bahwa Salome adalah saudara perempuan dari Maria ibu Yesus, ini juga ada tradisi yang menarik yang mencoba menjelaskan, ya kan? Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara perempuan ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ya. Beberapa bapak gereja, Epifanius dari Salamis, sejak dahulu mengatakan bahwa Salome adalah saudara perempuan ibunya yang tidak disebutkan namanya itu. Mengapa ini masuk akal? Karena ini menjelaskan mengapa Salome ibu Yesus hadir dalam kelompok keluarga inti di bawah salib, menciptakan hubungan keluarga yang erat. Maria ibu Yesus dan Salome adalah saudara, ya. Yohanes sang murid adalah keponakan Maria, sehingga wajar jika Yesus mempercayakan ibunya kepada sepupunya sendiri, ya. Yang jelas dari semuanya ini ingin mengatakan bahwa Maria tidak punya anak yang lain, bahwa teori yang lainnya ada sedikit perbedaan, ya, antara satu dengan yang lain, tidak masalah, tapi itu mendukungkan, ya, ini yang disampaikan oleh tradisi gereja. Teman-teman, untuk sementara saya cukupkan juga dari sini, ya. Nanti mungkin akan dilanjutkan di lain waktu dengan deskripsi yang lebih menarik tentunya. Mudah-mudahan. Sampai berjumpa. Terima kasih.